selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 396. Di saat itu Sabria dan ayahnya melihat Kenshin yang dimarahi. Security-nya pun hendak melanjutkan bicara, akan memarahi Kenshin lagi, namun belum sempat berkata, tamu yang penting itu sudah mendekat. Langsung saja bersama-sama, mereka memanggil Kenshin. Dengan sedikit merundukkan badannya, orang-orang itu berkata, menyapa Kenshin dengan hormatnya, "Tuan muda, kami semua sudah di sini. Ayah Anda juga ada, mari Tuan muda ke sana." Seketika itu juga, security-nya langsung terdiam. Para karyawan di sini terkaget. Tamu-tamu hormat ke cleaning service. Pak Bernaldi pun demikian. Jadi syok tak percaya. Ada apa ini? Ada apa ini? Kagetnya Pak Bernaldi luar biasa. Begitu halnya rekan kerjanya, dan juga anaknya, Sabria dan Pak Freddy pun demikian. Merasa terheran-heran, keringat dingin tiba-tiba keluar. Tak percaya dengan yang dilihatnya. Dan Kenshin pun tiba, dengan baju cleaning service yang bernoda. Keringatnya nampak deras, rambutnya pun basah. Akibat baru kerja, Kenshin dihormati lagi. Saat tiba di dekat ayahnya, anak buah ayahnya menyapa, "Selamat siang Tuan Muda, kami senang melihat Anda." Lalu Kaori yang di situ, yang tak mengabari Kenshin sebelumnya, kalau akan datang ke sini. Kaori pun nervous sekali, bersembunyi di belakang ayahnya, dan bos besar pun bertanya, "Gimana Ken hasil kerjamu selama jadi cleaning service di sini?" Kenshin menjawabnya, "Oh ini ya." Kenshin akan melaporkan. Kenshin kemudian memanggil seseorang. Ia lalu bicara, "Pak Freddy, mari ke sini. Mari dekat ke saya." Pak Freddy yang mendengar itu langsung terkaget seketika, sampai jalannya susah, karena terlalu terkejutnya, tak siap tiba-tiba begini. Mengetahui secara mendadak tentang Kenshin yang sebenarnya, lalu Kenshin pun bilang, "Oh ya Pak Michael, Pak Freddy akan keluar kerja dari sini. Tapi ada syaratnya, beliau harus bayar denda, sejumlah uang 5 miliar, ke perusahaan ini. Pak Michael tolong selesaikan masalah itu. Bayarkan uangnya sekarang juga." Pak Michael menjawab, "Siap Tuan Muda, akan saya laksanakan." Kenshin lalu melanjutkan bicara, "Oh ya ini ya. Beliau yang namanya Pak Freddy, beserta anaknya Mbak Sabria, yang kemarin Kenshin ceritakan." Dan ayah langsung tertarik. "Jadi begini ya, Kenshin pilih Pak Freddy ini untuk ikut serta bergabung di perusahaan ayah, yang katanya ada di sini. Biar Pak Freddy yang memegangnya, menjadi salah satu pimpinannya. Sekalian Pak Freddy ini nanti ikut Kenshin meeting di London. Apa ayah setuju?" Bos besar pun menjawab, "Kok malah tanya ayah? Kan perusahaan ayah semua sudah atas namamu. Kamu berhak memilih orang." Mendengar hal itu, gemetaran Pak Bernaldi. Begitu pula orang kantor di situ. Pak Freddy pun demikian. Sabria anaknya juga, yang sungguh tak menyangka, cleaning service yang baru dianggapnya gila. Bicaranya yang dikira melantur. Ternyata Tuan Muda, anaknya orang kaya, bahkan punya banyak perusahaan. Sabria pun pucat wajahnya, merasa bersalah dirinya. Teringat kata ayahnya, jangan melihat orang dari luarnya. Jangan membaca buku dari sampulnya, karena judul tak selalu sama dengan isinya. Dan kini Sabria mengerti akan yang dimaksud Mbak Lisa, tentang seseorang yang akan menolongnya. Ternyata di luar dugaan, tak terlihat oleh penampilan. Cleaning service itu maksudnya Tuan Muda yang sebenarnya. Sabria pun malu sekali, pernah menganggapnya miskin. Setelah itu Kaori mendekat, langsung memegang tangannya Kenshin. Kaori menciumnya, tanda hormat istri ke suaminya. Seketika itu juga, terkagetlah banyak orang di situ. Wanita cantik yang luar biasa ini, ternyata punya hubungan dengan cleaning service. Melihat hal itu, Rizky pun patah hati. Padahal baru saja ia memamerkan diri, berharap bisa kenalan dengan Kaori. Ternyata cewek yang diincarnya sudah ada yang punya pula cleaning service di sini, yang pernah diremehkannya, yang pernah direndahkan olehnya. Hancur-hancur hatinya Rizky. Begitu pula dengan pegawai laki-laki
yang dari tadi melihat Kaori. Mereka pun sangat tak percaya akan yang dilihatnya. Kemudian Kenshin bicara pada Pak Freddy. Pak Freddy, perkenalkan, ini istri saya. Oh ya, ini uangnya Pak Freddy. Yang Pak Freddy berikan kemarin. Belum saya buka, sekarang saya kembalikan lagi. Pak Freddy pun tersenyum melihat pemuda di depannya. Pak Freddy pun takjub sekali. Ternyata Mas Kenshin ini adalah seorang yang kaya, namun luar biasa, tak malu kerja begini. Kemudian Kenshin teringat Lisa. Kenshin langsung saja berjalan ke arah ruang yang dikenalnya. Dan Lisa yang di situ segera dipanggilnya. Ayo Mbak Lisa, ikut saya. Lisa pun malu sekali. Namun Kenshin memaksa. Ayo Mbak Lisa, nggak apa. Karena tuan muda yang minta. Lisa pun keluar dan diajaknya menemui Pak Herman. Kenshin pun bilang, ini Pak Herman, Lisa ini sudah membantu saya kerja di sini. Jadi tolong hari ini, Lisa diajak pulang sekalian. Dan untuk besoknya, Mbak Lisa bisa kerja lagi. Di tempat yang semula, Pak Herman dan Ibu Dewi mengerti. Mereka berdua mengiyakan. Kemudian bicara pada Lisa, yang menyangkut pekerjaan. Ia diterima lagi. Dengan lapang hati, Lisa pun menangis terharu. Air matanya sampai jatuh. Rasa bahagianya tak terkira. Dan Sabria pun mengerti. Ternyata Mbak Lisa memang benar. Pernah kerja jadi orang kantor, menempati posisi yang penting. Kini Sabria pun tahu, semenjak awal Mbak Lisa ini, ternyata sudah tahu tentang cleaning service itu. Kemudian Kenshin bilang, dengan pelan-pelan ia bicara, tenang Mbak Lisa, mobil Mbak Lisa yang ditarik polisi, serta masalah hutang Mbak Lisa, akan diganti perusahaan. Kenshin bicara seperti berbisik, Pak Michael tolong diurus juga masalah tentang Mbak Lisa ini. Pak Michael menjawab, dengan mengiyakan. Senangnya Lisa bukan main, seperti mendapat hadiah yang besar. Lalu Kenshin melanjutkan bicara, oh ya, untuk perusahaan ini, Kenshin memutuskan, jangan dijadikan mitra kerja. Tapi kalau ayah punya pendapat lain, Kenshin hanya menurut saja. Pak Bernaldi pun segera mendatangi Kenshin. Beliau meminta maaf sekali, atas perbuatannya yang kemarin, dan juga meminta maaf pada Pak Freddy. Serta juga putrinya. Benar-benar Pak Bernaldi dibuat syok sekali, tak bisa sombong lagi, karena beliau sadar, siapa orang di depannya, bos besar tak bisa dilawan. Apalagi saat ini, perusahaannya lagi goyah, sedang butuh dana, lagi diambang kerugian. Pak Freddy memohon, melobi bos besar, agar dapat proyek kerja, karena kalau tak ada job dari luar, perusahaan ini akan merugi. 2-3 bulan lagi, pasti ada pengurangan. Banyak karyawan yang dipecat. Mendengar hal itu, bos besar pun menimbang. Kemudian Kenshin sendiri, ia mengajak Kaori untuk berjalan keluar, meninggalkan tempat ini. Semua mata pun melihatnya. Kaori wanita cantik itu, memakaikan jaket ke Kenshin. Mereka berdua berdekatan, saling memegang tangan, saling berangkulan, berjalan beriringan. Dan pemandangan itu nampak romantis sekali, hingga orang-orang yang kerja di sini, terutama laki-laki yang masih sendiri, menjadi iri melihatnya, pingin sekali punya pasangan, cewek cantik seperti pegawai itu. Mereka pun bertanya-tanya, kok bisa-bisanya, cleaning service yang dikira miskin, yang dianggap tak punya jabatan, membuat semua orang tercengang. Kejadian ini begitu mengagetkan, datang begitu cepatnya. Kemudian Kaori, yang di luar bicara dengan Kenshin. Kaori pun bertanya, "Say, habis gini kita kemana? Kan kamu udah janji, katanya mau mengajak Bulan Madu. Kita jadi ya, cari hiburan di luar." Kenshin menjawab, "Ya tentulah Kaori. Gimana ya kalau kita pergi ke London lagi, ke Danau Biru itu, sekalian cari penginapan di sana. Kan musimnya ada salju, kita main-main kayak yang dulu. Kamu mau nggak Kaori?" Kaori menyahut, "Ya maulah aku." Kemudian Kenshin memeluk Kaori, berdiri di samping perusahaan. Tentu saja hal yang demikian menjadi pusat perhatian orang-orang yang lewat jalan itu. Mereka pun melihatnya, sampai-sampai ada yang berkata, "Waduh, lihat-lihat itu. Cleaning service perusahaan. Kok bisa-bisanya bermesraan dengan pegawai kantornya. Ceweknya cantik pula. Kurang ajar sekali. Kita aja masih jomblo. Dia malah dapat begitu." Mereka tak mengerti, menjadi terheran. Dan Kenshin bilang, "Kaori, kita diperhatiin nih. Dari tadi banyak orang yang melihat ke sini.
Namun Kaori malah menyahut, biarin ajalah itu, kan kita udah menikah. Kaori malah menyuapin Kenshin makanan ringan dengan tangannya, makin menjadi romantis saja, padahal banyak yang melihatnya. Dan di dalam sendiri, Pak Freddy pun bersalaman, berkenalan dengan pegawai bos besar, orang-orang yang memegang perusahaan. Dari Pak Michael, Pak David, Pak Henry, serta pula Pak Andi. Bahkan Pak Andi pun bercerita, awal mulanya bertemu tuan muda, lebih banyak masalah. Singkatnya Pak Freddy pun tahu semua. Dan kini akhirnya, beliau diminta bos besar, menjadi salah satu pegawainya, yang memegang perusahaan di kota ini. Pak Freddy pun menerimanya. Putrinya Sabria begitu senang, dan masalah di sini telah selesai. Kemudian Kenshin dan Kaori, bos besar dan pegawai lainnya, berencana akan pulang. Di sela hal itu ayahnya Kenshin teringat. Kemudian bicara pada anaknya, Ken Iwan kemarin bercerita pada ayah. Katanya Rena membuka usaha restoran di sini. Nanti sebelum pulang, kita mampir ke sana sebentar. Waduh gawat. Akankah Kenshin memberitahu ayahnya di mana tempatnya Rena? Sedang di sini ada Kaori istrinya. Kenshin pun rada bimbang menjawabnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya